Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hamidatur Rahman, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nana Listiana, Vina Amelia Sari, Rodotu Jannah Sofa, Roisul Umar. Kami dari kelas 6 PGSD A8. Di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan materi pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Itu menurut pendapat dari Agung Hastomo tahun 2006. Menurut Trianto tahun 2012-78, pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah mode pembelajaran yang menggunakan tema sebagai pemersatu antara mata pelajaran, sehingga peserta didik memperoleh konsep yang konseptual serta pengalaman belajar yang lebih luas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran tematik adalah memilih tema, mengorganisasikan tema, mengumpulkan bahan dan sumber daya, merancang kegiatan dan proyek, dan menetapkan unit. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam menyusun perencanaan pembelajaran tematik adalah: yang pertama, menetapkan misi dan tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pengajar atau tujuan instruksional baik umum maupun khusus, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator hasil belajar. Yang kedua, ada diagnosa hambatan dan peluang. Diagnosa hambatan dan peluang termasuk ke dalam bagian dari analisis SWOT, atau yang diartikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi suatu lembaga atau organisasi. Yang ketiga, ada menilai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah sumber daya yang dimiliki baik sumber daya personal maupun sumber daya material, maupun sumber daya keuangan. Sedangkan kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki lembaga yang berkaitan dengan sumber daya manusia dengan kualitas dan kapasitasnya. Yang keempat, mengembangkan tindakan alternatif. Selain analisis SWOT, maka kepala sekolah dan guru membuat perencanaan pengajaran harus dapat memilih alternatif tindakan dan langkah-langkah yang terbaik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengajar yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada mengembangkan rencana strategi. Dalam perencanaan pembelajaran, strategi yang dikembangkan adalah strategi pengajar. Strategi pengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana pengajaran dengan menggunakan berbagai komponen pengajaran seperti tujuan, bahan, metode, alat, sumber belajar, serta evaluasi agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan belajar dan pengajar yang telah ditetapkan. Pengembangan rencana strategi. Pengembangan rencana strategi pengajar dilakukan dalam membuat model pengembangan sistem pengajar. Yang ketujuh, ada pengembangan rencana operasional. Diawali dengan melakukan analisis materi pelajaran yang terdapat dalam kurikulum, analisis terhadap kalender pendidikan, pembuatan program tahunan, program semester, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian. Pengembangan materi pembelajaran tematik. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar.
yaitu sebelum mengembangkan materi pengembangan terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Di antaranya ada ranah kognitif. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Kalau ranah psikomotor yaitu kompetensi yang ditetapkan melalui gerak awal, semi rutin, dan rutin. Yang terakhir, ranah afektif. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Selanjutnya ada identifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang pertama, materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang kedua, materi. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Yang terakhir ada materi pembelajaran yang sesuai dengan psikomotor. Materi pembelajaran yang sesuai dengan ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai dengan ranah psikomotor terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin, misalnya tulisan tangan, mengetik, berenang, dan lain-lain. Kesimpulannya, pemerintah melalui kurikulum 2013 telah menyediakan buku guru dan buku siswa yang di dalamnya sudah terdapat bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Seiring dengan perkembangan zaman, guru dituntut agar mampu mengembangkan bahan ajar atau materi untuk memudahkan peserta didik dalam pelajaran. Dalam mengembangkan materi pembelajaran tematik, guru perlu memodifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Karena setiap jenis materi pembelajaran membutuhkan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.